Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zahwi nufus zakiyah. Wa ba'du, sahabat muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita ada membahas dalam kitab Bidayatul Hidayah hak hamba dalam menjalankan agamanya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hak hamba kepada hamba. Yang pertama, Imam Ghazali membagikan yaitu derajat seperti malaikat. Bagaimana yang dikatakan derajat seperti malaikat? Derajat seperti malaikat adalah ketika dia menjalankan kehidupan, dia kebaikannya berguna untuk dirinya, berguna untuk orang lain, dan menyenangkan hati orang lain. Tidak ada mengganggu kehidupan orang. Ketika dia berbuat, orang lain senang. Ketika dia berbuat, orang lain tidak marah pada dirinya. Inilah yang dikatakan derajat seperti malaikat yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang Imam Ghazali membagikan ini derajat yang pertama, yang paling mulia. Derajat yang kedua adalah derajat yang sama tingkatannya seperti tingkatan binatang ternak atau yang bisa disebut seperti benda mati. Bagaimana ini maksud tingkatan yang kedua ini? Kata Imam Ghazali, tingkatan yang kedua ini ketika dia menjalankan kehidupan untuk hamba, dia melakukan kebaikan untuk dirinya saja dan dia melakukan keburukan untuk dirinya saja. Artinya dia tidak memberikan keburukan untuk orang lain, dia tidak memberikan kebaikan untuk orang lain, tapi dia melakukan hanya untuk dirinya saja. Beribadah untuk diri saja, untuk diri sendiri, dan dia tidak menyebarkannya, berinteraksi ataupun tidak menyakitkan hati orang lain ketika dia melakukan perbuatan. Inilah dikatakan derajat seperti binatang ternak. Oh, kita melihat di jalanan itu binatang ternak ada makan makan rumput orang, makan tanaman orang. Itu bukan salah binatang ternak, karena binatang ternak tidak diberikan akal oleh Allah. Yang salah adalah orang yang mempunyai binatang ternak. Kenapa dia selalu membebaskan binatang ternaknya? Yang kedua, seperti batu tadi. Kita ada jalan tersandung dengan batu, kan sakit. Kalau itu dengan batu bukan salah batu, memang dia nggak ada bergerak, dia memang di tempat itu dan dia tidak mau mengganggu orang. Kita yang salah, kenapa kita siapa dia? Yang ketiga adalah derajat yang dikatakan oleh Imam Ghazali seperti derajat kalajengking, binatang buas dan lain sebagainya. Kenapa? Kehidupan dia, menjalankan kehidupan dia, kebaikan ataupun keburukannya mempengaruhi orang lain. Keburukannya selalu ketika dia berbicara menyakitkan hati orang lain. Ketika dia berbuat, orang lain menjadi benci kepada dirinya. Inilah dikatakan derajat para binatang yang binatang buas. Kata Imam Ghazali, setidaknya inti daripada pembahasan ini adalah setidaknya jikalau kita tak bisa untuk mencapai tingkatan derajat malaikat, tingkatan yang pertama tingkatan derajat malaikat, maka hendaklah mempertahankan diri pada derajat binatang ternak atau yang dikatakan derajat benda mati seperti batu tadi. Kehidupan yang mana kehidupan tidak mengganggu orang lain, yang mana kebaikan tidak, yang mana keburukan tidak mengganggu kehidupan orang lain dan kebaikan untuk diri sendiri. Setidaknya jangan sampai turun pada tingkat derajat yang paling rendah, yaitu derajat para binatang ternak. Kita sesuaikan diri dan jangan sampai kita mau pada derajat ini terus. Kita harus ada peningkatan dalam ibadah. Semoga kita termasuk dan semoga kita berhasil meraih tingkatan derajat para malaikat tingkatan yang pertama. Yang inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, 3 hak hamba kepada hamba dalam menjalankan kehidupan. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.